Jadi kami melatih untuk MC saya, kemudian yang nasyid tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Dian. Ya, kalau enggak nama siswanya, nama siswanya dia yang mengendalikan tuk-tuk. Oh gitu. Jadi memang program ini program dari Universitas Negeri Padang. Oh gitu. Jadi karena ada MOU ya, dan mudah-mudahan ini memang bisa mendukung WCU World Class University Universitas Negeri Padang gitu ya, semoga buat UNP. Subscribe now. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta. Siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ketemu lagi bareng saya Nessa Rizka Pangesti. Di episode kali ini spesial, ada 2 bintang tamu yang cantik. Saya sudah kehadiran 2 bintang tamu yang baru pulang dari melanglang buana ke negeri seberang. Selamat datang Bu Ayu dan Bu Dian, apa kabar? Baik, Manesa, apa kabar? Oke, iya. Saya panggilnya nggak usah Bu Ayu, Bu Dian deh ya, kayaknya kaku sekali gitu ya. Kak Ayu dan Dian lebih muda dari saya. Jadi kemarin ini Kak Ayu sama Dian baru balik dari Kamboja ya. Betul. Kabarnya kegiatan pengabdian masyarakat internasional. Ya, benar sekali Mbak Nessa. Kami berdua diberikan kesempatan oleh Universitas Negeri Padang melaksanakan pengabdian internasional di Kamboja. Tepatnya itu di CIC Cambodian Islamic Center dan Nurul Iman, 2 sekolah di satu yayasan yang sama. Yang satunya untuk yang putri yaitu Nurul Iman, satu lagi untuk yang laki-laki itu di CIC Cambodian Islamic Center. Oke, tapi yang dari Universitas Negeri Padang apakah berdua saja atau gimana? Berempat kita berempat, ada berempat. 2 lagi itu dosen dari Departemen Bahasa Inggris. Oke, dari ini jadi ini ada 2 dosen kita dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dan perwakilan dari 2 prodi kebetulan ya, Kak Ayu dan Dian ini. Tapi nggak ada yang laki-laki berarti yang berangkat ya? Nggak ada. Kebetulan semuanya pejuang perempuan independent woman. Gitu Wonder Woman semua. Oke, berarti di Nurul Iman aja ya, nggak ada yang di apa tadi CIC? CIC. Jadi kami kan berempat tetap bagi tugas. 2 orang dosen bertugas di CIC, kemudian Islamic Center, kemudian 2 orang dosen mengajar di Nurul Iman. Namun dalam praktiknya nanti ada beberapa juga yang ceng, misalnya Ibu Nurosita. Jadi kami kan berempat, 2 orang lagi dari Departemen Bahasa Inggris, Ibu Aino Adina dan Ibu Nurosita. Jadi Ibu Aino Adina dan Ibu Nurosita itu di CIC Cambodian Islamic Center. Namun ada juga jadwal yang bisa untuk Ibu Nurosita, Ibu Sita ya, bergabung ke Nurul Iman. Beberapa kelas bergabung ke Nurul Iman. Jadi praktiknya kami saling mengisi kekosongan gitu. Tapi dalam program pengabdian masyarakat ngajar di sekolah apa nih? Sekolah SMP sampai SMA. Tingkat kelas 7 sampai kelas 12. Tapi seperti boarding school gitu ya, pesantren. Kalau di Indonesia pesantren kayaknya mungkin seperti kalau disebut pesantren mungkin seperti sekolah IT, tapi ada boarding house-nya. Tapi kalau disebut pesantren agak beda juga ya. Boarding school ya, mungkin ya. Iya, boarding school karena di sana ada boarding house-nya. Kami nyebutnya sakan ya. Sakan. Gitu. Dalam bahasa Arab itu artinya asrama. Gitu, sakan. Tempat tinggal. Terus di situ ngajar apa aja? Bahasa Indonesia aja atau macam-macam? Kalau untuk ngajarnya itu ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia gitu. Jadi kami saling berbagi aja gitu. Ada yang mengajarkan bahasa Inggris. Contohnya itu sudah pasti yang dosen-dosen dari bahasa Inggris mengajarkan bahasa Inggris. Kebetulan karena saya juga latar belakangnya ada bahasa Inggris, jadi saya juga membantu dengan ditemani juga dengan Ibu atau Kayu gitu ya dengan saya. Kemudian ada juga mempelajari atau belajar bahasa Indonesia dengan siswanya. Dan itu pun tidak hanya di sekolah. Karena nanti kalau yang di sekolah itu jadwalnya pagi sampai sore ya. Kalau habis itu juga pas malamnya, sehabis maghrib itu juga ada ngajar lagi. Ada yang ngajar lagi dari hari Minggu malam sampai Jumat malam atau Sabtu malam ya? Jumat malam. Sabtu malam ya. Sampai Sabtu malam. Sabtu malam yang kami free. Jadi di hari biasa kami masuk kelas mulai dari kelas 7 sampai kelas 12 sesuai dengan jadwal yang dibagikan oleh pihak sekolah.
CIC dan Nurul Iman. Jadi kami sudah setting nih bisanya di mana, karena kami kan selain mengajar di sana juga tetap menjalankan aktivitas di Universitas Negeri Padang. Jadi dharmanya tetap jalan tetap gitu. Jadi karena beruntungnya kan sistem perkuliahan kita online ya, jadi masih bisa pembelajaran jarak jauh dan itu menyenangkan juga, tapi kami harus war jadwal. Jadi bersama-sama mengatur jadwal agar bisa mengajar dan lancar gitu. Jadi pada siang harinya Senin sampai Jumat itu ada jadwal mengajar kelas di kelas 7 sampai kelas 12. Kami masuk secara tim berdua, tim teaching mengajarkan bahasa Inggris, tentunya lebih dominannya Bu Dian ya. Paling saya bagiannya are you finish? Gitu nanya-nanya doang ya. Iya. Are you finish? Any question? Are you okay? Can I help you? Can I help you? Okay. Terus kalau misalnya pada weekend kami tetap itu ngajar Bu Nesa. Ngajar guru-guru di sana bahasa Indonesia. Jadi kami masuk berempat. Biasanya yang bahasa Indonesia saya mengajar, kemudian nanti ada tim juga, kami berempat masuk. Kalau yang untuk bahasa Indonesia itu saya, kemudian yang bahasa Inggrisnya Ibu Ain. Tapi nanti ada juga ceng-cengnya dengan Ibu Dian dan Ibu Sita. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Malam harinya memang full kami mengajarkan bahasa Indonesia di Sakan setiap malam. Untuk bahasa Indonesianya itu kita mulai dari level apa nih? Level misalnya 0 banget ya, maksudnya dari alfabetisnya, apakah kemudian aksara ya, kalau kita kan ABCD, di sana ABCD juga gitu atau gimana? Atau beda ya? Kendalanya di sana Mbak Nes. Kenapa? Jadi di sana mereka pakai aksara bukan Latin. Bukan Latin. Bukan. Jadi huruf Khmer. Bahasa Khmer. Gimana? Khmer. Oke. Khmer. Kita mungkin bacanya Khmer ya. Khmer. Jadi di sana itu seperti aksara Jawa ya, Jawi. Yang meliu-liu itu ya. Sama dengan Thailand. Sama dengan Thailand. Jadi mereka ketika menulis Latin juga karena masih tingkat 7 ya, kalau kelas 7, mungkin yang kelas 12-nya jauh lebih bisa menguasai tulisan Latin gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang kelas 7 ya kita mulainya dari awal. Kalau dalam pembelajaran BIPA-nya itu mulai dari A1. Dari A1. A1 perkenalan, introduction. Dan apalagi Bu Dian? Mungkin kami lebih fokusnya untuk speakingnya, berbicaranya ya, dibandingkan secara teorinya itu langsung mengajarkan untuk bisa kosakata langsung berarti. Jadi bahasa Khmernya apa, bahasa Indonesianya apa gitu. Karena kan itu cukup singkat ya untuk 2 bulan gitu 2 juga. bulan? Kalau diajarkan langsung dari teoritisnya itu A, B, C, D itu agak terlalu lama. Jadi udah langsung sekalian ada misalnya kayak perkenalan diri gitu. Nama saya Dian. Itu nanti kita coba translate juga. Misalnya mereka kurang paham, ada beberapa yang kurang paham, mungkin kita coba translate ke dalam bahasa Inggris. My name is Dian. Nah, kemudian kan mereka akan nanya, "Oh, nama itu apa?" gitu kan, name gitu. Atau nanti saya tinggal di Kamboja gitu kan. Tinggal itu apa? Oh, live gitu. Nah, jadi seperti itulah cara kami dalam mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Oke, jadi mulai dari 0, istilahnya ada yang tadi seperti kata Kak Ayu ya, kalau anak kelas 7 ya itu mulai dari 0 gitu ya, kecuali anak kelas 12 tuh udah mulai ngerti aksara yang Latin. Kemudian selain ngajarin bahasa nih, apakah ada misi-misi kebudayaan, misalnya kayak ngajarin kebudayaan Indonesia ke mereka gitu, ada nggak? Waduh, apa ya? Apakah nasyid termasuk kebudayaan kita? Karena kalau saya sendiri itu ngajarin nasyid sampai suara saya habis 1 bulan. Bayangin itu, 1 bulan saya ngajarin nasyid, masya Allah. Kemudian meningkat nih keimanannya ya. Alhamdulillah. Kalau ini Kak Ayu ada ngajarin yang lain selain bahasa gitu? Iya, dia berkaitan dengan bahasa juga kan Mbak Nes. Jadi waktu itu pihak sekolah bekerja sama dengan kami, guru-guru, dosen-dosen, mereka sebutnya guru ya, tapi kami nyebutnya, kami kalau di Indonesia dosen-dosen Indonesia untuk program Indonesian Days and English Days di sana. Jadi kami melatih untuk MC saya, kemudian yang nasyid tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Dian. Kemudian yang untuk bahasa Inggris juga demikian, ada storytelling juga.
Jadi metode dalam pengajaran BIPA yang kami terapkan itu salah satunya menggunakan media lagu ya, Bu Dian. Karena dengan lagu mereka lebih santai. Jadi membuat mereka rileks itu yang harus kami ciptakan. Jadi menyenangkan ya pembelajarannya. Iya. Aku my name is gitu ya. Oke. Kita anggap kita saling temenan gitu, ngobrol. Biasa kan kami terlihat muda gitu kan. Nah, terlihat sih dari postingan-postingannya Kak Ayu sama dia nih kayaknya emang dekat sama siswa-siswanya atau emang ya mau nggak mau harus deket ya karena di sana ada siapa lagi selain siswa-siswanya gitu ya. Iya. Ini pada awalnya itu saya sempat juga nanya sama siswanya. Saya di awal itu saya sangka kalian ini nggak suka sama saya. Iya. Teman Kenapa? Kelihatan mukanya. Jadi saya bilang kan, kalau di awalnya itu setiap kali, kalau kami kan biasa ya tipikal orang Indonesia itu kan suka menyapa. Terlihat dari wajah kami yang sangat ramah, gitu kan. Jadi setiap ketemu sama siswa atau guru kami akan bilang halo, terus mereka good morning. Terus mereka cuma kayak gitu kan. Bahkan ada yang misalnya karena udah tahu kami bukan orang Kamboja gitu kan, ada teman saya gitu dari jauh tuh baru mau bilang gini langsung kabur gitu ya, langsung kabur gitu kayak gak mau, takut gitu kan. Akhirnya saya tanya, lama-kelamaan ternyata kok kalian bisa terbuka sama kami. Ternyata jawabannya adalah karena kami tidak bisa berbahasa Inggris yang baik, mau berbahasa Melayu juga kurang tahu. Jadi sebenarnya kami mau dekat dengan teacher semua, tapi kami ada kendala language barrier gitu. Iya, terkendala bahasa. Kak Ayu juga sama siswanya sama juga? Sama, jadi di awal-awal itu mereka seperti membuat benteng antara kami gitu. Namun di akhir-akhir malahan mereka yang seperti drama. Jadi kalau saya jalan ke tangga, Mbak Nes, ada satu siswa karena di Nurul Iman ini yang tingkat SD ada di sana. Malahan yang SD pun tertarik gitu. Jadi selalu tuh mereka membuat sebuah drama berpapasan dengan Bu Aju gitu. Jadi saya selalu tanya, "What's your name?" "My name is Fatimah." Terus hari berikutnya ternyata masih siswa yang sama gitu. Jadi bertemu lagi di tangga gitu. "What's your name?" "My name Salimah" gitu. Jadi mereka sebenarnya ingin, tapi ya seperti yang disampaikan Bu Dian itu takut, malu. Takut ya, namanya ya biasalah kalau kita nggak bisa bahasa Inggris kan biasanya kalau ada orang asing tuh, aduh mending nggak deh daripada ditanya nggak paham mau jawab apa gitu kan. Jadi mereka pun bahasa sehari-harinya bahasa Khmer. Campa. Beda lagi. Jadi kayak kalau kita kan Khmer itu kan kayak bahasa Indonesia gitu ya. Ini kalau bahasa mereka daerahnya. Campanya bahasa daerahnya gitu. Ada dua. Dia English Champ, jadi dia pakai campa. Dan mereka nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya. Beberapa ada yang lancar, cuman sebagian besar itu memakainya nggak bisa. Gitu. Kalau bahasa Melayu gimana di sana? Melayu ada beberapa orang di Kamboja yang ada kontak ke Malaysia. Misalnya ini Safura, misalnya saya ingat Safura ya, mamanya itu ada kegiatan di Malaysia berjualan gamis misalnya. Terus dia bisa, tapi tetap juga tidak begitu menguasai bahasa Malay dengan baik, tapi ada kepercayaan dirinya untuk berkomunikasi dengan kami. Iya, artinya kalau pakai bahasa Malay kan kita sama bahasa Indonesia kan mirip-mirip ya, karena rumpun Melayu gitu ya, Kak Ayu ya. Jadi mungkin agak sedikit membantu kalau pakai bahasa Malay. Ada yang saya lupa, jadi ini harusnya ditanyain di awal ya, teman-teman ya. Kegiatan ini tuh awalnya gimana? Gitu, maksudnya kegiatan kok bisa tiba-tiba ada pengabdian internasional ke sana? Apakah karena ada kerjasama atau gimana? Sesuai dengan program UNP yang ingin menjadi World Class University WCU, pihak Universitas Negeri Padang sudah melaksanakan MOU dengan negara Kamboja, tepatnya dengan Kerajaan Kambodia dengan narahubung Bapak Ton Saron. Jadi berdasarkan MOU tersebut kami diutus oleh Universitas Negeri Padang melaksanakan kegiatan pengabdian internasional dalam bentuk pengajaran BIPA dan bahasa Inggris gitu. Jadi memang program ini program dari Universitas Negeri Padang. Oh gitu, jadi karena ada MOU ya, dan mudah-mudahan ini memang bisa mendukung WCU World Class University Universitas Negeri Padang gitu ya, semoga buat UNP. Tentunya ya. Jaya. Menyala bangku. Menyala untuk UNP. Untuk UNP. Nah kemudian ada kalau ini pertama kali ya berarti ya ke Kamboja pertama kali, Kak Ayu pertama kali, Dian juga. Iya. Ada ini nggak shock culture gitu ya? Atau sama aja kayaknya di Kamboja itu sama Indonesia sama-sama aja. Bu Dian nih karena kurang menyukai ikan. Tantangan terberatnya adalah ikan dari Sungai Mekong. Jadi sekolah kita dekat Sungai Mekong ya Dian. Di belakang sekolah sudah Sungai Mekong.
bisa tuh nyebur langsung aja nyebur gitu kan. Iya. Gitu. Sungai Mekong ini kayaknya latar belakangnya ini adalah negara Thailand, Kamboja. Iya. Nyebur Sungai Mekong. Berarti makanan di sana gimana? Aman? Kebanyakan seafood ya. Iya. Kebanyakan seafood makanannya. Ya, hasil dari Sungai Mekong. Oh, dari hasil sungai. Mungkin hanya berbeda dari segi taste rasa gitu ya. Karena di sana itu lebih ke manis sama asam. Kalau kita kan sukanya yang pedas. Pedas, gitu. asin Dan ya. gurih. Iya. Di sana juga apapun makanan yang pedas juga ditambahin gula, Bu. Gitu. Oh, gitu. Berarti Dian di sana agak tersiksa soal makan. Enggak. Alhamdulillah tetap makan walau nangis dikit sih, gitu. Walau nangis dikit gitu tetap makan. Kangen rendang ya. Oh, iya. Kami bawa rendang ya. Oh, bisa. Kalau kangen rendang itu kita tinggal makan ke Phnom restoran Penh. Malayan di Oh, Phnom Penh. ada ya. Ada. Cuma jauh dari tempatnya. Sejaman. Sejaman, satu zaman. 1 jam. Oh, sekitar 1 jam. perjalanan dengan tuk-tuk. Ini tuk-tuk seru Tuk-tuk banget. di sana. Seru. Jadi nggak ada Angin tuh. ya. Kena angin gitu kan di jalan nggak udah tidur. Nyampe gitu. Oke, kalau kayu makanan aman di sana. Awalnya aman ya Mbak Nes. Coba untuk meresapi. Kan ada asamnya, ada manisnya. Kami netralisir lah, misalnya dengan tidak memakan bagian-bagian dari ikannya atau mungkin. Namun di akhir-akhir kami tentu sudah rindu juga ya rasanya Indonesia bagaimana. Kami mulailah hunting bahan makanan ke pasar karena di sana Masya Allah Mbak Nes pasarnya dekat. Oh, dekat. Dekat. Jadi bisa tapi bahan-bahan makanan gimana? Ada di masih banyak yang sama ya? Banyak yang Rata-rata sama. Banyak ya. sayurnya di sana. Dan selama ada chef Ayu di sana, kami terselamat. Oke, luar Masya biasa. Allah. Untung Meskipun ada- hanya sayur bening ya Mbak Dian. Iya, selalu itu harus wajib. Justru itu yang dikangenin. Kadang kita udah makan yang aneh-aneh gitu ya. Kangennya yang biasa-biasa aja gitu. Ujung-ujungnya cuma sayur kangkung. gitu. Oh iya. Enak. Everyday Apalagi nggak sih? apalagi bisa orang ini, maaf ya bukannya gimana, tapi maksudnya orang Padang itu kan seperti tidak bisa lama-lama berpisah dengan masakan Padang. Ya nggak sih? Oh, cabe. Rendang, cabenya, baladonya, entah gitu. Cabe di sana sama rasanya. Atau Sempat nekat ya. Pedes. Pedes Di sana banget tuh nggak? kayak lebih pedes dari mulut tetangga sih. Iya. Pedes banget. Padahal dia dikit, Iya. tapi itu pedes banget gitu. Dan bukan rawit. Bukan. Cabai merah itu keriting. Cabai merahnya Yang tuh besar. keriting kayak kita. Oh, yang gede. Cabai merah besar, kemudian ada cabai rawitnya. Cabai rawitnya. Tapi cabai rawitnya agak besar dan Cukup pedas. mengobati kangennya ya. Cukup buat sakit perut. Ya. Semua rekan saya itu alhamdulillah tiap pagi tuh Sudahlah, oke. rebutan, tolong cepet gitu. Pedesnya beda. Ya. beda. Terus kalau selain makanan ada lagi nggak shock culture di sana? Misalnya apa ya gitu? Apa ya? Paling panas dan debunya gitu. Ah, Kita iya. kaget gitu kan, semua orang-orang tuh masak ternyata di depan rumah. Iya. Dan depan rumah itu kan langsung jalan. Jalannya kan bukan aspal kayak kita gitu Iya, ya. Jadi iya. kayak tanah, batu-batuan. Jadi itu debunya memang luar biasa gitu. Oh. Nah, dan itu kalau di Kamboja itu dia dibagi per musim ya, kayu ya. Dan kebetulan kami di sana tidak satu hari pun pernah kami melihat hujan atau merasakan hujan. Satu tetes Gersang. air aja nggak Iya. ada. Gersang berarti ya. Debunya sampai atap Mbak Nes. Oh. Karena tidak ada hujan yang Terus menyiram. ini Kak Yu sama Dian kalau masak di depan rumah juga? Enggak. Nah, Kami di dalam karena kebetulan kami kan disewakan satu rumah tinggal gitu. berempat, jadi dapurnya ada di dalam. Tapi misalnya kayak orang-orang lain itu yang tradisional itu kebanyakan mereka masaknya memang di luar, baik itu untuk dijual atau untuk diri mereka sendiri. Oh gitu. Kalau ini tanggapannya Kak Yu sama Dian, siswa-siswa di sana gimana? Baik sekali, the best sih. Iya. antusias. Ya, Antusias. antusias. Ya, itu adalah paling penyemangat bagi kami untuk bertahan di sana. Iya. Ada ini nggak kebiasaan yang sama kalau di sini kan biasanya kalau siswa ketemu dosennya atau gurunya gitu ya salim cium tangan gitu sama? Oh, enggak. Oh enggak? Tapi mereka sangat care gitu. Misalnya mereka ke rumah mengantarkan, kan kami diantar Iya. lauk pagi dan sore, Mbak Nes. Terus kipas kami kan kipas di sana tidak ada AC, mungkin di beberapa rumah ada. Terus kebetulan lusa mereka tiba-tiba dengan tuk-tuk bawa kipas. Oh. Nggak tahu kami dari mana kipasnya. Mereka bawa Cinta kipas. itu ya? Secinta itu. Jadi kalau ingat itu mereka itu tulus gitu. Karena mereka bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal, kemudian berusaha untuk mengenal. Setiap hari dijemput dengan tuk-tuk. Masya Allah jalannya ya Luar biasa. luar biasa. Kebetulan di sana kemarin itu sedang perbaikan jalan. Mulai dari yang tanah, ada disiram batu, kerikil, kemudian disiram lagi. Biar apa?
Memang sepertinya untuk jalan di daerah sana seperti itu proses pembangunannya. Jadi nanti ada alat berat yang akan meratakan. Jadi kami dijemput pakai tuk-tuk di onggokan-onggokan pasir dan batu, ya Allah, hampir jatuh. Itu berarti ya, Masya Allah, jalan belok kan jalannya belok. Iya. Terus di sana itu ada batu bahan jalan. Iya. Gitu. Ada di sana yang paling pro itu namanya Mary ya. Kalau enggak nama siswanya. Oh, nama siswanya. Dia yang mengendalikan tuk-tuk. Oh gitu. Sangat pro, udah legend lah. Legend. Legend sekali. Jadi kalau jalannya sedang jelek, kalau Mary yang bawa kami tenang. Oh gitu. Kalau bukan Mary, tolong selamatkan nyawa saya. Kami turun dulu. Kami turun dulu. Menakutkan itu. Loncat, Mbak Ain. Loncat. Karena di tepi jalannya itu kan kerikil-kerikil ya. Di tepinya itu ada selokan yang dalam. Oh. Jadi kalau kami jatuh iya. nyemplung ya wallahu alam apa yang terjadi. Gitu. Iya. Kayak ada acara iklan lagi gini ya. Iya. Ya, oke. Kemudian mau tahu dong, ada nggak sesuatu yang yang tidak bisa dilupakan, ya? Momen tidak terlupakan, entah itu momen mungkin yang menyenangkan atau mungkin yang sangat tidak menyenangkan bahkan. Mungkin biasanya ada ya. Ada. Gitu ya. Kalau saya, iya makanan sih. Oh, ya. makanan. Jadi di sana mereka itu memproduksi sosis homemade. Pertama sampai di sana kami sangat penasaran ini dengan sosis karena mereka menggantungnya di depan rumah, dijemur, Manes. Jadi tradisional sekali. Tapi sudah diberi bumbu. Gitu. Dari awal sampai Budian sangat penasaran tuh, apa tuh? Sosis apa itu? Sosisnya besar-besar, Manes. Nah, jadi Ibu Faridah, Masya Allah itu sangat pengertian, sangat care juga, gitu kan, yang mendampingi kami di sana, selalu mengantarkan makanan-makanan tradisional di sana yang mungkin kami ingin mencoba dan bisa bercerita nanti sampai di Indonesia. Tibalah masanya sosis itu datang juga. Datang sosisnya, yang mencoba itu hanya saya. Karena mungkin yang lainnya sudah. Dan responnya gimana, Ibu? Tidak terlupakan ya? Tidak terlupakan. Dan saya bisa menceritakan rasanya, itu ada asamnya. Karena mungkin hasil fragmentasi atau mungkin apa? Sosisnya. Jadi sosisnya itu dari daging, tapi bukan daging utama, seperti daging-daging tipis-tipis. Gitu, ada lemaknya juga. Banyak lemaknya itu. Iya. Terus sudah dicampur dengan cabai. Sudah ada pakai bumbu-bumbu. Kemudian mereka masukkan ke dalam kantong sosis, layaknya sosis, diikat-ikat pendek-pendek tapi besar ukurannya dari sosis yang biasa kita beli. Terus nanti dijemur di bawah terik matahari. Itu saja. Nanti baru diolah lagi, dibakar atau digoreng mungkin. Saya sudah mencoba. Makan tuh udah digoreng. Sudah dibakar ya, kemudian dibakar. Oke, dan tidak terlupakan rasanya. Artinya belum tidak berterima. Maksudnya nggak cocok gitu kali ya sama lidah kita. Belum pernah kali ya. Lebih kaya rasa sosisnya. Jadi ada asamnya, ada pedasnya gitu. Jadi beda dengan sosis kita. Nah, kalau Budian mungkin timun ya. Ceritakan timunnya, Budian. Kenapa ya? Timun. Oh, itu acar timun seingat asinan saya. Nggak sih? Acar atau asinan ya. Jadi timunnya itu udah kayak difermentasi juga gitu kan. Awalnya saya dan Ibu Sita gitu kan. Yang namanya kita ditawarin ya, kita basa-basi juga. Oh, nggak usah, Bu gitu kan. Nggak dicobain. Akhirnya saya cobain, ambil satu dong. Ambil satu, Kak Sita motong dikit gitu kan. Motong dikit dicoba. Enak katanya gitu kan, enak. Wah, saya percaya dong sama Bu Sita. Oh, tolong gitu kan. Akhirnya saya ambil lah potongan yang gede gitu. Saya ambil gede, pasti makan enak Ibu gitu kan. Ya ditambah lagi kata Bu Farida, sepertinya saya kenyang gitu kan. Saya mau nyobain. Emang rasanya gimana? Rasanya tuh kayak asam kecut gitu. Ya acar kan emang gitu. Iya, tapi ada sesuatu yang aromanya, mungkin aromanya tuh mungkin kurang berterima dengan lidah kita, lebih di aroma dibandingkan rasa gitu ya. Kurang internasional kali lidahnya. Ini Kayu sama dia nih. Biasanya makanan yang tradisional gitu kan, tradisional yang dikasih malah tradisional Kamboja gitu ya. Agak kaget dikit gitu ya. Nah, itu mungkin kalau soal makanan karena rasa aja. Sebenarnya makanannya enak-enak. Cuma makanannya ada bumbu yang misalnya kayak di sup itu kalau kita kan pakainya daun bawang sama seledri gitu ya. Kalau mereka tuh pakai daun ketumbar. Oh iya, pakai Thailand berarti ya kan. Terkaget lagi lah kami gitu kan. Habis rasa itu yang baru lagi. Setiap ada sup kami selalu bilang no leaf, no green, no lace-lace. Oh, udah terkenal tuh kalau orang Indonesia. Lace-lace ya itu daun ketumbar. Oh, daun ketumbar itu lace-lace gitu. No lace-lace. Jadi sejauh ini kayaknya yang jadi tantangan terberat itu malah cuma makanan aja ya, nggak ada yang lain ya. Iya. Bahasa udah bisa teratasi gitu ya. Komunikasi sama siswanya juga oke, siswanya juga welcome sekali. Ada nggak keinginan mereka untuk kesini?
ke Indonesia? Oh iya banyak ya, sekali, banyak. gitu. Mereka suka menanyakan apakah UNP itu di Pulau Jawa. Gitu. Nah, karena mereka sudah pernah ke Malang. Beberapa guru di sana melanjutkan studinya di Malang. Ada yang di Riau, tapi tidak ada yang dari UNP, belum ada ya? Belum ada. Belum Berarti ada. kita undang aja Bu, kapan-kapan ke UNP yuk. Ah, gitu ya. iya. Ketemu sama Bu Ayu dan Bu Dian lagi, Iya. ya, nostalgia lagi. Sedih nggak ninggalin? Sedih. Jangan ditanya, dramanya kalah drama Korea. Iya, mereka selalu menanyakan kepada kami kapan pulang. Padahal masih ngusir lama. kali, kapan pulang? Bukan, Pulang. Suset. Mereka selalu bilang gini, Manas. Kapan pulang, Bu? Masih lama dan oh 2 minggu lagi, itu berarti sebentar lagi. So sad, gitu. so sad. I'm so sad. Nyanyinya pura-pura Terus gitu. So sad. Gitu ya. Iya, persis sekali. Iya. Karena kami di sana dekat banget. Dekat Misalnya sama kayak mereka. waktu kami wisata ke Sungai Mekong itu ya. Saya di sana udah nganggap siswa di sana itu seperti adik saya gitu. Makanya mungkin di sana saya juga main bola bareng gitu. Main bola loh, saya main bola gitu sama anak-anak itu gitu. Di Sungai Buahnya Mekong juga- Sama ya? ini Iya, di Sungai santri-santri Mekong, siswa-siswa ceweknya itu ya. Iya, udah sangat dekat gitu ya, walaupun Kayak kakak hanya 2 adik bulan. gitu ya. Saya ngerasa itu seperti adik saya sendiri gitu, dan mereka juga gitu dengan yang teman-teman yang lain juga gitu. Jadi sangat amat dekat, sehingga saat perpisahan terakhir bahkan di subuh itu ya, Kak Ayu ya, jam 5:30 mereka udah siap dengan seragam mereka, dan itu mereka ikut ke kami gitu. Mereka datang pakai tuk-tuk 8 orang, baru datang langsung udah berurai air mata gitu kan, tinggal nambah back soundnya aja gitu, udah sedih sekali gitu, langsung meluk kami gitu. Ya otomatis kami juga nangis. Nah ini udah mulai nangis Udah berkaca-kaca nih dua-dua. iya. Sedih ya. Ya, dari malam ya, Bu Dian sudah nanya bisa nak kami ngantar ke Phnom Penh, ke bandara gitu. Terus saya dengan polosnya bertanya juga dengan Bu Farida bisa. Oh ternyata memang ada aturan anak-anak tidak bisa ke Phnom Penh mengantar. Subuh-subuh mereka dengan tuk-tuk. Jadi kalau kita di sini kan jarang ya bentor-bentor dikendarai oleh perempuan. Oh gitu. Di sana siswi-siswinya bawa tuk-tuk mengantarkan air minum. Pagi itu mereka datang dengan tuk-tuk, pakaian sudah rapi. Karena anak boarding bangunnya pukul 4 ya. Sudah bangun, sudah siap-siap, sudah rapi, datang tetap dengan bukunya. Kemudian selalu setiap bertemu minta tangan, minta kalimat-kalimat apa. Gitu. Udah kayak artis ya. Nah, gara-gara buku itu saya yang kebelet kepaksa tahan dulu loh di sekolah. Iya. Ibu Dian bentar, Ibu Dian wait, I want you to sign, give your name. Saya udah sakit perut nih, gitu kan. Aduh, udah keringat dingin, gitu kan. Tunggu dulu bentar. Ya oke, 1, 2, oke. Lu banyak. Ngantri lagi di belakang. Tolong dulu, saya ke toilet dulu sebentar ya, gitu. Akhirnya ya memang seperti itulah kedekatan kami, alhamdulillah, dengan siswa-siswa di sana sangat-sangat dekat. Oke, alhamdulillah berarti kita diterima dengan sangat baik ya. Berarti kita menunggu dong kedatangannya mungkin guru-guru di sana, bahkan mungkin siswa-siswanya ya bisa ke UNP gitu ya, jalan-jalan atau ada kegiatan yang lain yang lebih ilmiah gitu ya. Ini sebenarnya waktu udah mau habis nih ya, tapi sebenarnya seru, masih banyak yang mau ditanyain. Coba deh kalau misalnya sampai video ini ke mereka ya, apa yang mau disampaikan oleh Kak Ayu sama Dian? Siapa dulu nih? Sekali nih. Kak Ayu dulu deh. Gantian. Kalau Kak Ayu Oke, kan coba dulu ya. Ayu deh, ya jangan nangis ya. Terima kasih untuk 2 bulan yang sangat mengesankan, baik itu kepada Mary, Karimas, Savura, Huda, dan teman-teman yang lain. Belajar yang rajin, semoga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bertemu di tempat yang lain. Mungkin di Universitas Negeri Padang, atau mungkin ada kegiatan lain kami kembali ke Kamboja. Meskipun di akhir kemarin kami menyampaikan tidak ada janji untuk bertemu kembali, tapi kita tidak tahu jalan Tuhan untuk mempertemukan kita kembali dengan cara apa. Jadi, see you next time di kesempatan yang lebih baik. Selalu seperti ini. Oke, Dian silakan. Ya, kalau saya mungkin jangan nangis lagi lah gitu. Nanti Iya. jangan gitu. Jangan. Nah, jadi kalau saya mungkin ya sama ya, intinya saya berterima kasih juga untuk 2 bulannya itu kita sangat dekat gitu ya. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan adalah I'm very happy. Saya sangat bahagia. Kenyom sabai chat. And cup knim medong tiet. Okun, and mungkin itu semua yang akan saya katakan. Okun artinya terima kasih, by the way. Oke, baik. Nah. Ya, itu dia tadi ya. Terima kasih Kak Ayu, Dian sudah ngobrol sama kita, cerita pengalamannya ke Kamboja.
Itu dia tadi ngobrol-ngobrolnya sama Bu Ayu dan Bu Dian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Siniar Para Duta, cerdas berbahasa, pandai berkaya. Sampai jumpa. Nah.